participle. Kalau misalnya verb 3 itu ada makna aktif dan juga pasif. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dari dua kalimat yang ada di situ. So, in the first sentence, the past participle purchase is part of the verb because it is accompanied by has. In the second sentence, the past participle written in is part of the verb because it is accompanied by was. Jadi ada yang berfungsi sebagai verb. Kalau yang pertama tadi kan karena didahului has. Kalau di kalimat kedua sama sebenarnya ya, cuman dia itu didahulunya pakai was dan maknanya pasif seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Dan di sini ada contoh lanjutan. Ini yang saya mengerti teman-teman. Jadi ada has atau was yang bisa dihilangkan atau di cross. Seperti di contoh yang ada di sini. The television purchase yesterday was expensive. The poem written by Paul appeared in the magazine. Jadi di sini ada verb 3 teman-teman. Dia nggak ada has have-nya nih. Ini juga verb 3 nggak ada has have-nya. Nah, kalau seperti contoh yang ini berarti dia fungsinya bukan sebagai verb, tapi sebagai adjective. Jadi singkatnya teman-teman, kalau yang langsung verb 3 yang berfungsi sebagai adjective, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dia berarti televisi yang dibeli kemarin mahal atau harganya mahal. Jadi di sini ada kata yang terselip di tengahnya. Kalau dalam bentuk panjang, ini sebenarnya the television which was purchased yesterday was expensive. Nah, tapi which was-nya itu bisa dihilangkan, teman-teman. Bisa dipersingkat dengan langsung membubuhkan verb 3. Jadi the television purchase, bla bla bla, itu artinya sama dengan the television which was purchased, yaitu televisi yang dibeli kemarin itu mahal. Oke. Do you get it, everyone? Oke. Lanjut dulu ya. Jadi intinya kalau yang di atas tadi nggak ada yangnya. Keluarga membeli sebuah televisi. That's it. Tapi kalau yang di sini, televisi yang dibeli kemarin mahal. Gitu ya. Beda ya teman-teman ya. Kalau ada yangnya, bentuknya seperti ini. Kalau yang di atas ini nggak ada yangnya. Gitu. Kalau contoh yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. Sama kayak yang atas, puisi yang ditulis oleh Paul muncul di sebuah majalah. Nah, jadi ini sama kayak skill yang sebelumnya, teman-teman. Yang skill sebelumnya kan verb ing langsung ya, tanpa to be. Nah, itu berarti yang titik-titik ya, tergantung kata kerjanya. Kalau di sini bukan verb ing tapi verb 3. Jadi yang dibeli, yang ditulis, atau yang di lain-lainnya sesuai kata kerja yang dibubuhkan. Gitu. Oke, supaya lebih jelas, saya akan tunjukkan contoh soalnya, teman-teman. Di sini ada contoh soal yang pertama. So, the example is the package blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Oke, di sini ada the package. Ini subjeknya, teman-teman. Di sini ada mailed. So, mailed di sini ini merupakan verb 3. At the post office will arrive Monday. Kata kerjanya adalah will arrive, teman-teman. Jadi di sini sebagai participle, otomatis kalau diartikan, paket yang dikirim melalui post office atau kantor pos akan tiba hari Senin. Oke, ini sebenarnya tanpa titik-titik kalimatnya sudah lengkap. Tapi kalau ditambahi, otomatis karena ini maknanya yang di,
berarti dia tidak membutuhkan to be. Dan juga tidak membutuhkan has ataupun have. So the choice A and B you can eliminate. Bisa dieliminasi, teman-teman. Teman-teman tinggal milih between C and D, which one do you think is the best answer? Aku jawabnya delta, Mister. Delta ya, Miss Ina ya. Oke. Why do you choose delta, Miss Ina? Soalnya nggak tahu sih, Mister, feeling kayaknya. Feeling ya, oke. Kalau Brother Bazam gimana? Kalau saya D, Mister. Soalnya dem itu kan apa? Ini kata apa sih? Kata ini kan apa day? Day ini ya objek ya. Kalau day jadiin objek tuh dem Iya, berarti benar. bukan dem. Betul. Kalau just itu artinya apa, Brother? Kalau just tuh ini ya, apa sih? Apa sih? Barusan apa sih? Barusan, iya, baru Barusan ya? saja. Bener ya? Iya, benar. Ya, barusan. Betul sekali. Good job, Brother. And thank you so much, bro. Good job also for you, Miss Ina. Jadi betul teman-teman ya, kalau yang untuk contoh ini, kenapa kok nggak them? Kalau them itu dia sebagai objek lagi, teman-teman. Sementara di sini harusnya setelah subjek, dia harus langsung verb 3. Kalaupun ada tambahan, tambahnya bukan berupa objek, juga bukan berupa subjek, tapi berupa kata yang menyatakan keterangan tambahan untuk kalimat ini supaya lebih jelas. Di sini bisa digunakan atau diisi dengan keterangan waktu, atau yang sejenisnya. Misalnya di sini ada just yang artinya baru saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Langsung aja teman-teman, setelah kita membahas contoh, langsung kita ke soal latihan. So, for exercise 5, here is the examples. Oke. Welcome to the class, Miss Dwi. Hello, Mister. I'm sorry I'm late. Okay, it's okay, Miss Dwi. Where have you been, by the way? Baru sampai karena hujan. Oh, pulang kerja ya, Miss Dwi ya? Atau pulang kuliah? Iya. Oh, I see. Oke. Gak apa-apa, Miss Dwi. Oke, jadi hari ini kita bahas participle atau past participle. Ini skill yang kelima, Miss Dwi. Nanti sambil jalan saya terangkan kembali. Gitu, nggak apa-apa ya, Miss Dwi ya? Oke, thank you. Makasih ya teman-teman semuanya. Oke, thank you so much, Miss Dwi. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke contoh nomor 3. So the questions or the sentence is the chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Oke, di situ ada were di bagian depan, sedangkan di bagian belakang itu ada will be. Kalau kita lihat ada dua to be, but it doesn't mean that it's always incorrect. Jadi teman-teman nggak harus yang depan itu diisi participle, gitu ya. Tergantung kebutuhan kalimatnya. Gitu. Nah, cuman untuk yang nomor 3 ini masuk correct atau incorrect, teman-teman bisa baca kalimatnya secara utuh ya. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Kalau diartikan, bab-bab yang bab-bab diajarkan oleh profesor pagi ini akan ada di ujian kita berikutnya. Dia hanya ada were taught, yang artinya bab-bab diajarkan. Again, ini diajarkan, bukan yang diajarkan ya teman-teman ya. Sekalipun yang itu mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya sedikit berbeda. Sedangkan kalau were yang di depan dihilangkan, misalnya the chapters taught by the professor, itu artinya menjadi bab-bab
yang diajarkan oleh profesor pagi ini akan ada di ujian berikutnya atau akan ada di ujian minggu depan. Sorry. Nah, menurut teman-teman lebih enak arti dengan were atau tanpa were nih? Diajarkan ya misalnya. Diajarkan atau yang diajarkan? Capture bab yang diajarkan. Kalau misalnya tetap seperti yang nomor 3 ini, kalimatnya nggak dirubah, itu artinya diajarkan. Kalau were yang depan dihilangkan, itu jadi yang diajarkan. Gitu, brother. Kalau menurut aku, Mister, yang diajarkan. Miss Ina? Yang diajarkan ya, Miss Ina ya? Iya. Oke. Berarti kalimat yang nomor 3 ini incorrect gitu ya, Miss Ina ya? Iya. Oke. Oke, thank you so much, Miss Ina, for sharing the answer. What about you, Brother Bazam? Pas dulu Mister, pas. Pas dulu. Oke. Ya, ya. Oke. Jawabannya, kalau teman-teman yang lain, mungkin pengen nyoba Miss Ayu juga, sudah ketemu, mungkin Miss Ayu jawabannya? Oke, Miss Ayu ini kayaknya sibuk skripsi. Kalau teman-teman ya. Oke. Jadi nomor 3, betul sekali jawabannya Miss Ina, jadi incorrect. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa incorrect? Karena again, kalau misalnya dia langsung, kalau dia ada to be-nya, teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau misalnya ada to be-nya, berarti dia artinya bab-bab diajarkan oleh profesor pagi ini akan ada di ujian minggu depan. Sementara kalau misalnya were-nya dihilangkan, seperti yang di nomor 2 ini kan nggak ada to be-nya ya teman-teman ya. Ini jadinya bab-bab yang diajarkan oleh profesor pagi ini akan ada di ujian minggu depan. Gitu. Jadi ini harusnya ada kata yangnya teman-teman, yang mana itu dia berfungsi sebagai adjektif bukan sebagai verb. Gitu ya. So the point is in this part, which is the use of to be, was or were. Gitu. Oke, supaya lebih jelas lagi teman-teman coba perhatikan soal yang nomor 4. Oke. Hi Miss Laila, good evening. Halo, Sir. Oke. How are you feeling tonight, Miss Laila? I'm feeling good today. Oke. Welcome to the class, Miss Laila. Kita sedang bahas skill kelima tentang past participle atau verb 3. Nanti sambil jalan saya bahas atau saya terangkan kembali. Gitu ya, Miss Laila ya. Oke, Sir. Oke, Miss Dwi nyalain mikrofon, kayaknya mau share nih. Nomor 4, gimana Miss Dwi? Can you please share your answer? Belum ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke, so the sentence is, the loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Oke, di sini ada were. Teman-teman, ini sama dengan nomor 3, ada were juga. Cuman teman-teman bisa perhatikan. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Oke, yang membedakan kalimat nomor 3 dan nomor 4 adalah kalau nomor 3 di belakang dia ada kata kerja. Ada will be, teman-teman. Ya, sementara kalau di nomor 4 di sini nggak ada lagi. Jadi kalau diartikan the loaves of bread, sorry teman-teman mungkin yang tahu artinya bisa share ya, saya lupa. Saya belum pernah tahu, ding. Jadi ini bagian roti, teman-teman ya. Bagian roti ini atau adonan roti kayaknya ya. Itu dipanggang di oven pada suhu rendah selama berjam-jam. Titik. Jadi dia nggak ada kata kerja lagi, nggak butuh itu.
Berarti kalau nomor 4 ini fungsinya dia sebagai verb dan verbnya cuma satu, nggak ada double verb. Jadi kesimpulannya nomor 4 sudah betul atau masih salah? Berarti teman-teman? Sudah betul ya, Mister. Sudah betul, betul sekali, Miss. Jadi betul, Miss Dwi. Jadi nomor 4 ini sudah benar, teman-teman. Jadi intinya nomor 4 ini penggunaan verb 3 yang ada di bagian were baked itu tidak bermasalah. Gitu ya, tidak perlu kita hilangkan were atau mungkin kita tambahin kata yang lain. Oke. Next, number 5. The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Oke, ini ada 2 were teman-teman. Sama kayak nomor 3 ya, cuman bedanya kalau nomor 3 kan will be. Ini tapi juga to be. Cuman kalau yang di sini future tense, sedangkan yang di sini itu past tense. Oke. Ada were, ada were. Oke. The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Oke, mungkin sedikit tambahan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman menjumpai pola atau struktur kalimat seperti nomor 5 dan nomor 3, di mana ada to be yang datang secara bersamaan, seperti ini. Dan ini nggak ada which-nya ya teman-teman ya. Kalau misalnya which were itu beda lagi kasusnya. Tapi ini kasusnya subjek langsung were, dan di belakang ada to be lagi. Either be, atau mungkin were, atau mungkin was, atau yang lain. Itu incorrect teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya polanya seperti nomor 3 dan nomor 5, itu bisa dipastikan itu kurang tepat. Kenapa? Karena dia jadinya memiliki kata kerja ganda. Dan dia harusnya yang di depan itu bukan kata kerja, tapi adjektif. Adjektif itu maksudnya were-nya dihilangkan, dia langsung verb 3, yang berarti yang di titik-titik. Itu ya. Kalau di sini kan artinya pelabuhan yang telah dijangkau oleh pelaut itu berada di bawah kendali orang luar negeri, gitu ya, bangsa luar, seperti itu teman-teman. Do you get it, everyone? Oke, Mister mau tanya. Oh ya, silakan Miss Dwi. Tadi kan dijelasin kalau misalkan memang double verb ya, double kata. Iya, betul. Bisa disimpulin yang di depannya itu yang harus dihilangkan ya. Iya, benar Miss Dwi. Thank you, Mister. Oke, anytime Miss Dwi. Jadi yang depan ini harus di cross, dia dijadikan adjective. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya the parts reached by the sailor itu kalau dipanjangkan itu sama dengan kalimat the parts which were reached. Itu sama teman-teman. Cuman kalau yang which were itu kan cenderung lebih panjang ya teman-teman ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu mereka sering menggunakan istilah yang lebih singkat gitu. Jadi kalau misalnya di sini misalnya saya tulis ya, ini which were reached. Nah, ini kan kepanjangan ya teman-teman ya. Nah, which were reached ini bisa langsung disingkat dengan the ports reached. Jadi which were-nya ini dihilangkan, itu maknanya sama dengan yang langsung reach ini teman-teman. Kalau which were reached kan artinya pelabuhan yang dijangkau gitu ya. Kalau yang bawah ini maknanya sama teman-teman. Pelabuhan yang dijangkau gitu. Jadi maknanya sama, cuman participle itu intinya dia bentuk yang lebih singkat. Gitu ya. Dan itu tanpa to be. Juga tanpa which. Gitu. Do you get it? Oke. Oke. Oke.
nomor 6 kita skip dulu. Sebenarnya ini bisa kita bahas juga, tapi saya pengen bahas soal dengan struktur kalimat yang sama dengan nomor 5, yaitu nomor 7. The pizza is served in this restaurant in the tastiest in the country. Oke, teman-teman, mungkin bisa dicoba dikerjakan. Untuk yang nomor 7 ini berarti incorrect atau correct? Gimana, Brother Bazam? Coba aja teman-teman ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nanti salah, itu biasanya buat pembelajaran. Jadi ketika sudah tahu benernya, nanti biasanya nempel ilmunya gitu ya. Langsung keinget terus gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Atau Miss Ina. Gimana Miss Ina nih? Kalau nomor 7, is it correct or incorrect? Incorrect deh, kayak Mister. Incorrect ya, brother ya? Iya, correct ya, Oke. incorrect. Kenapa Incorrect. brother incorrect? Soalnya di situ the pizza is ini apa? Kan di situ kalau yang benar ini deh. Gimana ya? Bener kok brother, Aduh. jawabannya betul. Iya tadi ini apa ya? Sabar. Aduh, Oke. apa ya? Bentar, Mister. Benar. Oke. The pizza. The is served. Soalnya ini ya, apa? Kata kerjanya cuma satu. Betul. Harusnya cuma satu, gitu ya. Setelah aku gitu sih patokannya Mister. Benar. Iya, tak perhatiin cuma satu di situ. Jadi dia itu ada 2 is gitu ya, brother ya? Nah, iya. Kalau tes itu bukan kata kerja deh. Iya, bukan kata kerja. Di sini tuh komplement, brother. Benar nggak sih, Mister? Oke. Jadi, brother tadi kan jawabannya betul. Incorrect gitu ya, brother ya? Oke, good job. Ini sudah betul. Oke, kalau alasannya, ini verb-nya ini, kalau seperti ini, 2, brother ya. Jadi di sini ada is served, ada is the tastiest. Is the tastiest ini memang dia kalau di struktur kata itu berfungsi sebagai verb sama kayak nomor 1, tapi dia verbnya itu satu rangkaian dengan to be, brother. Kalau dipecah satu-satu, tastiest ini adjective. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya ada is 2, again, kalau 2 seperti ini sama kayak yang nomor 1, brother. Jadi, dia itu kurang tepat. Harusnya dia yang is di depan itu dihilangkan. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya 2 is itu nggak bisa dijadikan dalam satu kalimat. Gitu ya. Kecuali seperti yang nomor 5 which were ini ya, ada which-nya. Jadi the pizza which is served itu boleh. Jadi kalau di sini ditambahi which itu jadi benar kalimatnya. Itu. Tapi kalau nggak ada which-nya, berarti is-nya dihilangkan. Jadi the pizza is served in this restaurant. The pizza served in this restaurant is the tastiest in the country. Gitu. Berarti tes tastiest nih ini ya kata kerja ya, Mister. Soalnya itu tadi jadi satu sama to be itu ya. Iya, kalau secara struktur ya. Iya, Tapi sebenarnya kalau dibedah satu-satu bukan. Bukan, iya betul. Iya. Oke. Thank you, Mister. Oke, anytime, brother. Gitu. Sebenarnya
Kalau dipecah-pecah, ini tuh to be, ini complement dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih ingat di skill yang pertama itu subjek dan verb itu merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya sebuah kalimat gitu kan. Jadi ada subjek dan verb, harus ada dua itu. Nah, subjek itu adalah berupa pelaku, bisa nama orang, bisa nama benda seperti the pizza, dan verb itu bentuknya bisa melakukan sesuatu atau kata kerja itu sendiri seperti menulis, membaca dan lain sebagainya, bisa juga seperti yang nomor 7 ini, is the tastiest dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Brother Bazam, is there any question? Sebenarnya aku bingung sama yang materi ini, aku agak bingung. Mister. Agak bingung ya? Ya, Oke. Oke. coba ini Mister apa minta tolong apa jelasin yang contoh yang tadi lo Mister, yang apa tadi. sebelum latihan yang ini. Oh, sebelum latihan ini. Oke, Iya. siap. Oke. Maaf ya, Teman-teman Mister. ini. Oke, nggak apa-apa, brother. It's okay. Saya malah seneng ya kalau misalnya teman-teman ada kesulitan atau mungkin ada yang ingin diulang, langsung ngomong aja ya. Kita konsepnya sharing, teman-teman ya. Oke, ini karena ada coret-coretan, saya izin screenshot teman-teman. Terus saya minta teman-teman yang tidak keberatan bisa dinyalakan kameranya sebentar, atau Miss Ina ini ya, kebetulan yang ada di screen saya. Dinyalain aja Miss Laila, nggak apa-apa. Buat laporan, bentar ya. Kalau jadi luar ser nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Penting kelihatan siswanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi ya yang atas. Jadi ini catatannya saya bersihkan dulu. Oke, saya ulangi dari yang awal. Untuk teman-teman yang baru bergabung juga, bisa sambil diperhatikan ya. Jadi ini skill yang kelima tentang past participle. Jadi past participle dalam bahasa Indonesia itu adalah verb 3. Jadi di sini ada dua contoh teman-teman. Ada the family has purchased a television. Ada the poem was written by Paul. Oke, semuanya menggunakan past participle atau verb 3. Terus kalau diartikan secara lengkap, yang kalimat pertama ini adalah keluarga telah membeli sebuah televisi. Sedangkan contoh yang kedua, puisi ditulis oleh Paul. Oke, sama-sama menggunakan verb ya teman-teman, dan verbnya semuanya verb 3. Kalau yang atas ada has-nya, kalau yang bawah ada was-nya. Bedanya apa? Kalau yang menggunakan has, dia maknanya aktif, jadi membeli. Tapi kalau yang menggunakan was, maknanya pasif, jadi dibeli. Kalau dibeli, ditulis ya, karena di sini written. Ya, jadi ini keluarganya membeli sebuah televisi. Kalau yang kedua, puisi ditulis oleh Paul. Oke, sampai di sini, do you get it? Get it. Oke, good job. Nah, itu tadi kan verb 3 berfungsi sebagai verb. Oke, verb 3 itu bisa juga berfungsi sebagai adjektif, brother, dan juga teman-teman yang lain. Maksudnya apa? Teman-teman bisa perhatikan di contoh yang kedua. The television purchased yesterday was expensive. Atau the poem written by Paul appeared in the magazine. Sama-sama verb 3, cuman kalau yang bawah ini berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi yang membedakan dengan yang atas, yang bawah ini, kalau diartikan televisi
yang dibeli kemarin itu mahal. Dia artinya bukan membeli, juga bukan dibeli, tapi yang dibeli. Yang dibeli itu maksudnya kenapa kok jadi kata sifat? Karena dia menjelaskan TV itu TV yang gimana, gitu ya. TV yang gimana atau TV yang mana, gitu kan. TV yang dibeli kemarin itu loh, itu mahal. Nah, ini tuh bentuk singkat dari the television which was purchased. Nah, tadi kan saya sempat tulis ya di bagian bawah. Kalau misalnya kita mendengar atau membaca kalimat yang ada which-nya, itu namanya adjective clause. Jadi which was purchased, seperti yang ada di sini. Nah, ini itu namanya adjective clause, teman-teman. Kalau diartikan TV yang dibeli kemarin itu mahal. Nah, which was ini boleh dihilangkan, teman-teman. Boleh langsung purchase. Jadi, the television purchased yesterday was expensive. Itu artinya sama dengan yang ada which was-nya. TV yang dibeli kemarin itu mahal. Gitu. Jadi dia bentuk singkat dari adjective clause. Dan teman-teman perhatikan, ini nggak ada has ataupun was ataupun yang sejenisnya. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya dia ada was-nya, misalnya ini tanpa which tapi ada was-nya gitu ya. The television was purchased, itu artinya TV dibeli kemarin itu mahal. Oke, mungkin dari segi makna kita bisa tangkap gitu ya. Cuman kalau dari kelengkapan kata itu ada yang miss, teman-teman. Karena nggak ada kata yang. Jadi untuk mengartikannya itu cenderung kurang lengkap seperti itu. Oke, sampai di sini. Is there any question? Mister mau Sir, aku mau nanya deh. Oh iya, Apa oke. namanya bedanya? Aku masih agak bingung sih kayak bedain yang verbnya itu sama adjektifnya. Soalnya kayak mirip gitu. Mirip ya? Oke. Wah, Oke, thank you so much Miss Laila. Tadi Miss Dwi juga mau tanya kayaknya ya. Oke, saya tampung dulu ya Miss Laila ya. Coba Miss Dwi silakan bisa disampaikan pertanyaannya. kan kalau misalnya the television which was-nya dijabarin ya, Mm-mm. kan di belakangnya yesterday was expensive, jadinya kan ada double was. Itu bisa tetap kayak gitu atau misalnya which was-nya dijabarin, di belakangnya was expensive-nya dihilangin. Itu gimana, Mister? Oke. Oke, dua pertanyaan ya. Oke, saya jawab dulu aja ya teman-teman ya. Saya keburu lupa pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Miss Laila, perbedaan purchase sebagai adjektif dan juga sebagai verb. Gitu ya Miss Laila ya? Oke. Kalau dari Miss Dwi, itu kalau misalnya which was purchased, yang belakang itu boleh nggak was expensive atau mungkin was expensive-nya dihilangkan. Oke, dua pertanyaan dulu saya tampung. Jadi pertanyaan dari Miss Laila, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Intinya Miss Laila, kalau misalnya dia berfungsi sebagai adjektif, dia berdiri sendiri. Itu yang pertama. Jadi verb 3 berdiri sendiri tanpa tambahan embel-embel apapun di depannya. Ya, kalau Miss Laila lihat di sini kan ada has sama was ya. Sementara kalau di situ dia berdiri sendiri. Dan lagi, karena dia tadi artinya yang, ada yangnya ya. Dia itu nggak mungkin hanya berhenti yesterday titik gitu. Coba kalau kita artikan ya misalnya ya, the television misalnya purchase yesterday titik. Dan itu dia fungsinya sebagai adjektif. Televisi yang dibeli kemarin titik. Clear nggak kalimatnya? Kurang lengkap ya? belum, ya kurang. Kurang ya. Nah, dia tuh butuh yang namanya kata kerja tambahan. Nah, kata kerja tadi kan bentuknya bisa seperti ini ya, was expensive. Gitu. Jadi dia butuh penjelas lagi, teman-teman. Intinya seperti itu. Dan kalau yang ditanyakan Miss Dwi,
itu nggak apa-apa Miss Dwi. Jadi yang belakang ini was expensive ini bukan double verb karena dia kan ada which-nya ya. Kalau misalnya tanpa which itu baru salah, tapi kalau ada which-nya itu nggak masalah. Karena which itu sendiri itu berarti yang. Jadi TV yang dibeli kemarin itu mahal. Gitu. Is it clear Miss Dwi and Miss Laila? Clear, thank you. Oh, besar berarti misalnya kalau verb itu, kalau adjektif itu nggak ada kata yang kayak nggak ada was were gitu ya, Sir? Iya betul, nggak ada was-were-nya Miss Laila. Oke, oke. Berarti dia Oh. langsung kata kerjanya aja gitu ya, Sir? Langsung kata kerjanya, betul. Dan verb 3. Gitu ya Miss Oke. Laila ya. Oke, Sir. Thank you, Sir. Anytime Miss Laila. Kalau Brother Bazam, gimana Brother? Ada yang ingin di-share Brother? Brother, sorry. Aman, Mister. Aman ya? Oke. Oke. Ini lanjut ke latihan. Gak apa-apa ya teman-teman ya? Oke, boleh. Boleh ya, oke. Siap. Coba sekarang soal yang... Oke teman-teman, coba dari 3 nomor ini teman-teman ya. 3 nomor dari nomor 8, 9, 10 dan juga satu nomor 6. Coba teman-teman boleh milih bebas nomor berapapun. Teman-teman coba kerjakan salah satu di antara 4 nomor ini dan usahain teman-teman yang teman-teman merasa oh ini paling gampang, oh ini pasti benar gitu ya. Kalau saya yang jawab soal ini tuh kayaknya yakin nih gitu. Tapi nggak usah dijadiin beban. Coba aja salah satu pilih yang menurut teman-teman kayaknya aku bisa nih gitu ya. Oke, coba. You can choose among number 6, 8, 9, and 10. Oke, silakan teman-teman. Nomor Oke. Siapa nih yang pengen nyoba duluan? Ayu. Ayo, Aku oke. nyoba. Oh, Bazam dulu. juga. Oh, Ya. oke ya. Miss Ayu dulu aja ya, brother ya. Oke. Nomor Ya, 6. Mister. Nomor 6 correct. Correct. Karena Oke. verbnya itu di were arrested. Jadi suspected-nya jadi adjective. Oke, wow, well done. Betul sekali Miss Ayu, benar. Jawabannya betul, alasannya juga luar biasa, jelas. Well done Miss Ayu, thank you so much. Number 6 is correct. Oke, teman-teman, silakan Brother Bazam. Kalau Brother pilih nomor berapa nih? Nomor 9. Nomor 9, oke. Nomor 9 gimana, Brother? Correct. Oke, kenapa nih alasannya? Soalnya itu kan yang pertama udah nggak ada ini lagi ya, to be lagi. Iya, Terus betul. yang kedua itu kata kerjanya invite, berarti itu setelah where itu verb 3 berarti pasif. Iya. Betul. Ya, Mister. Oke, wah, luar biasa. Ya, Mister. Correct. Oke. Ya. Luar biasa. Jelas sekali ya. Jadi itu berarti pasif, kata kerjanya were invited, diundang gitu ya. Di belakang juga nggak ada were lagi. Oke, good job brother, benar. Dan oke, kata kerja di belakang itu bisa were, bisa will be, atau mungkin langsung kata kerja itu sendiri ya. Biasanya kalau di depan ada were invited, yang di belakang misalnya by atau write atau invite, itu boleh teman-teman. Itu juga double verb. Jadi nanti verbnya di belakang selain mengantisipasi to be, teman-teman lihat kata kerja. Kira-kira ada lagi nggak di belakang gitu ya. Oke, good job brother. Thank you so much.
Yang lain siapa tadi? Miss Laila ya? Oke. 7, Sir. Nomor Nomor berapa? 7. Nomor 7. 7. Oke, nomor Iya. 7 Miss Laila jawabannya apa? Aku incorrect. Incorrect. Kenapa nih? Karena ada 2 verb gitu. Ada 2. Oke, benar ya. Ada is served, is the tastiest itu ya Miss Laila ya? Iya, Sir. Oke, betul sekali Miss Laila. Well done. Oke, thank you so much. Sekarang yang belum nomor 8 dan 10 nih. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang pengen nyoba nomor 8 dan 10? Aku Mister nomor 10. Nomor 10 Miss Ina. Oke. Gimana Iya. Miss Ina nomor 10? Itu jawabannya correct. Soalnya yang kata kerja pertama itu paid, dia nggak pakai to be. Terus kata kerja yang kedua itu dia pakai to be. Jadi yang pertamanya jadi adjective. Betul sekali. Benar-benar ya. Well done Miss Ina. Thank you so much. Betul ya. Oke, kalau Miss Ica ini kayaknya sibuk. Tapi Miss Ica kalau misalnya whenever you feel that you're ready, just feel free to write something on chat atau turn on the microphone ya. Jadi nomor yang belum kita bahas bareng aja ya teman-teman ya. The courses are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Oke, ada are listed di situ, ada have several prerequisites. Oke, kalau menurut teman-teman nih dari yang sudah disajikan ya, ada are listed dan have several something tadi. Menurut teman-teman berarti nomor 8 ini is it incorrect or correct? Gimana? Correct. Correct ya. Siapa? Miss Laila ya? Laila. Oke, kenapa kok correct Miss Laila? Kayaknya bener. Nggak tahu deh. Karena verbnya juga satu penjelasannya. Oh gitu. Oke. Saya tampung dulu Miss Laila ya. Thank you so much for answering the question. Bentar, Oke. Sir. Mau nanya deh. Kalau misalnya Gimana? have gitu, kalau have itu termasuk verb juga atau enggak? Termasuk Miss Laila. Berarti incorrect dong. Incorrect ya. Oke. Benar. Ini incorrect ya teman-teman ya. Jadi di sini ada are listed, ada have. Jadi saya seperti yang saya sampaikan tadi di belakang itu nggak harus is, am, are, was, were ataupun yang lain. Bisa juga will be, have dan seterusnya. Ini harusnya are-nya dihilangkan. Gitu ya. Oke. Miss Dwi gimana Miss Dwi? Is there any question? Aman Mister, tadi udah dijawab kalau have termasuk teman-temannya verb sama to be ya. Oh iya benar. Oke. Thank you so much Miss Dwi. Oke, sekarang kita review ya teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari skill 1, 2, 3, 4 dan juga tadi barusan 5. Ini reviewnya teman-teman. Ini skill yang di soal ini skill 1 sampai 5. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, kalimatnya cukup panjang. So for 3 weeks at the beginning of the semester, students with fewer than the maximum numbers of units can add additional courses. Oke. Teman-teman perlu diingat skill yang pertama, syarat minimal untuk terbentuknya kalimat adalah subjek dan verb. Oke, di sini ada for 3 weeks, bla bla bla. For 3 weeks-nya keterangan waktu ya teman-teman ya. Terus subjek dan verb-nya gimana? Sudah ada apa belum? Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah ada ya, brother ya? Nggak ada deh. Enggak ada. Oke. Berarti gimana, brother? 40 weeks. Oh. Oh ini alasannya Mister. Oh maksudnya harusnya kayak gimana? Iya. Benar Mister. 40.
Gimana? Miss Laila tadi mau menyampaikan pendapat juga? Students-nya itu bisa ke subjek nggak sih, Sat? Bisa. Terus verbnya bisa, bentar. Ini deh, Mister. Gimana, brother? Itu, si Laila dulu. Si Nggak Laila. apa-apa, lanjut aja. Oh, Nggak apa-apa, lanjut. oke. Itu tuh nggak ada. Mana sih kata kerja? Nggak ada kata kerja. Oke. Harusnya kan. Tapi aku bingung loh ngeletakinnya di mana ya? Gimana coba? Kalau can add itu support nggak sih, Sat? Can add. Oke, bisa Miss Laila. Jadi can add itu dapat menambahkan gitu. Berarti kalau menurut Miss Laila gimana? Kalau menurutku correct, benar. Bisa benar ya? Oke. Ya. Subjeknya berarti mana? Yang student Terus verbnya? Can add. Can add. Oke. I keep your answer. Thank you so much, Miss Laila. Jadi teman-teman, kalau menurut Miss Laila, nomor 1 ini correct karena ini sudah lengkap. Ada subjek, ada verb, subjeknya students, terus ada kata kerja can act. Oke, dan yang lain nggak masalah gitu ya, Miss Laila ya. Tidak ada kata yang bermasalah. Yes. Oke, thank you so much, Miss Laila. What about you, Miss Ina, Miss Dewi, Brother Bazam, Miss Ayu, Miss Vira kok nggak masuk ya teman-teman ya. Oke, semoga Miss Vira sehat-sehat aja ya teman-teman ya. Oke, gimana nih teman-teman? Kalau Brother Bazam tadi ragu, ada incorrect tapi kurang yakin gitu ya Brother ya. Oke, coba dikulik lagi teman-teman. Ya, Miss Dewi. For 3 weeks at the beginning of the semester itu jadi satu kesatuan ya? Iya, betul Miss Dewi. Jadi for 3 weeks sampai the semester itu satu kesatuan. Itu subjek, Mister. Terus setelah Itu of unit itu harus ditambahin where. Baru kata kerja. Ya nggak sih? oke. Of units itu Jadi ditambahin where. beginning of the semester student with the jadi the semester student with fewer than the maximum number of unit itu subjek tuh satu kesatuan. Terus setelah subjek tuh harusnya where habis itu kata kerja. Oke, kalau Miss Dewi tadi kan sampai semester itu satu kesatuan gitu ya Miss Dewi ya. Mister ini saya coba mendengarkan ya, nanti habis kelas saya chat di Mister. Tanya skill 6 tadi tentang apa maaf sebelumnya. Oke. Ya Miss Ica nggak apa-apa. Ini juga saya record Miss Ica. Nanti kalau sudah saya upload di YouTube. Besok kalau sudah saya upload saya share linknya. Gitu ya Miss Ica ya. Oke, makasih Mister. Oh Miss Ica ada ya. Oke. Iya, Sama-sama, Miss soalnya Ica. tadi baru nyampe rumah tuh, nyampe kos jam 8 kurang tadi. Jadi baru mulai mendengarkan. Oh iya. Jam 8 kurang. Iya. Oke, siap. Dilanjutkan sambil istirahat aja ya Miss Ica ya. Thank you so much for still joining the class. Oke. Tadi Miss Dwi pendapatnya seperti itu. Kalau Brother Bazam incorrect karena setelah units harus ada where. Oke. Thank you so much everyone. Terus kalau dari teman-teman yang lain gimana? Miss Dwi berarti gimana nih kesimpulannya? Is it correct or incorrect Miss Dwi? Correct, Mister. Correct ya? Oke. Thank you so much Miss Dwi.
Jadi untuk nomor 1 ini, teman-teman, jawabannya Miss Dwi dan Miss Laila betul, yaitu correct. Gitu, brother. Dan juga teman-teman yang lain ya. Ini kenapa kok correct? Kan kalimatnya panjang betul ini, Mister. Kok nggak jelas gitu ya subjek verbnya yang mana gitu ya. Ini memang kayak gitu, teman-teman. Verbnya sih yang mana? Verbnya aku belum tahu, Mister. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa, brother. Jadi kalimat yang memang cukup panjang. Jadi kalimat lengkap ini ya. Ada keterangan waktu ya, cukup panjang. Subjeknya di tengah dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman, for 3 weeks at the beginning of semester, ini keterangan waktu. Jadi kalau diartikan kan selama 3 minggu di permulaan semester, siswa-siswa dengan fewer than the maximum number of units, dengan unit yang lebih sedikit daripada maksimal unit yang ditentukan. Jadi unit di sini tuh maksudnya seperti SKS, teman-teman. Kalau teman-teman kuliah ngambil SKS-nya mungkin cuma 20, sementara maksimalnya 24. Nah, mereka itu can add additional courses, bisa nambah kursus tambahan gitu ya. Jadi di sini itu yang kata kerja can add ini, brother. Subjeknya students with fewer than the maximum number of units. Jadi betul tadi, brother, tapi sampai semester ini keterangan waktu, students sampai units itu subjek, can add ini kata kerja. Jadi kata kerja itu bisa dilihat dari model ini, brother. Kalau ada model itu kata kerja gitu. Ya. Gitu. Oke. Thank you, Mister. Oke. Itu ya, brother ya. Oke, is there any other question? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sementara untuk hari ini sudah dulu ya teman-teman ya. Nggak kerasa ini sudah jam 8 lebih. Thank you so much for your very nice attention. Thank you so much for sharing your positive energy. I do hope that someday you can be a very successful person in the future. And I wish you success in everything you do. Pokoknya kalau yang positif, saya doakan semoga berhasil ya teman-teman ya. Terus sudah malam, waktunya istirahat. Tapi jangan lupa kalau yang belum makan malam, don't forget to have dinner. And see you tomorrow. Besok hari Jumat ada scoring teman-teman. Dikerjakan ya teman-teman ya. Terus kita nanti akan evaluasi. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a tight sleep. Good night.